Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Sistem Informasi Manajemen terhadap Bisnis. Perkenalkan, saya Rani Melati Siregar, NIM 2210034. Saya Vanessa Indriani, NIM 22121009. Saya Marsafina Putri Surga, NIM 221210053. Saya Devina Deandira dengan NIM 22121049. Pengantar tentang Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen adalah konsep dan metode untuk berorganisasi, menganalisis, dan mengelola informasi dalam bisnis. SIM dapat meningkatkan efisien dan efektivitas operasional perusahaan. Manfaat integrasi sistem informasi manajemen. Peningkatan efisien operasional. Integrasi sistem informasi manajemen secara signifikan meningkatkan efisien operasional dengan menghilangkan hambatan antar departemen. Data yang terintegrasi kemungkinan proses bisnis yang lebih mulus dan otomatis, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mentransfer informasi antar unit. Pengambilan keputusan yang lebih cepat atau akurat. Dengan integrasi data dari berbagai sumber, manajemen dapat mengakses informasi real tim yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan strategis. Koordinasi yang lebih baik dalam rantai pasokan. Integrasi SIM kemungkinan organisasi untuk mengelola rantai pasokan dengan lebih efektif. Peningkatan pengalaman pelangganan. Interaksi SIM kemungkinan organisasi untuk memahami lebih baik preferensi pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih personal dan relevan. Fleksibilitas dan inovasi. Organisasi yang mengintegrasikan SIM dengan baik dapat lebih responsif terhadap perubahan pasar yang lebih mudah mengadopsi inovasi. Kekurangan sistem informasi manajemen dalam bisnis yaitu ada 4. 1. Kompleksitas implementasi, yaitu tantangan utama. Proses implementasi sistem informasi manajemen seringkali kompleks dan memerlukan waktu yang lama. Proyek ini melibatkan evaluasi kebutuhan, pemilihan perangkat lunak, pelatihan karyawan, dan integrasi dalam proses bisnis yang sudah ada. Dampak ketidakmampuan menangani kompleksitas implementasi dapat mengakibatkan penundaan dalam meningkatkan biaya. Karyawan juga mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan, biaya mempengaruhi produktivitas. Yang kedua, biaya implementasi yang tinggi. Biaya implementasi yang tinggi yaitu tantangan utamanya implementasi SIM yang biasanya memerlukan investasi finansial yang signifikan. Ini melibatkan pembeli perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan karyawan, dan kemungkinan konsultan ahli. Dampaknya yaitu perusahaan terutama yang berukuran kecil dan menengah mungkin kesulitan menanggung biaya tinggi ini. Hal ini dapat hambatan serius untuk adopsi SIM yang efektif. Ketiga, resistensi karyawan terhadap perubahan, yaitu tantangan utamanya pengenalan SIM seringkali bertentangan dengan kebiasaan lama dan memerlukan adaptasi dari karyawan. Resistasi terdapat perubahan dapat muncul akibat ketidakpastian, kekurangan kepahaman, atau kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan. Dampaknya yaitu ketidaksetujuan dan resistensi dari karyawan dapat menghambat proses implementasi dan mengurangi efektivitas SIM. Pelatih yang kurang memadai atau kurangnya komunikasi dapat memperburuk masalah ini. Yang keempat, keamanan informasi, yaitu tantangan utama dengan meningkatkannya terhubungan sistem informasi menjadi rentan terhadap ancaman keamanan seperti peretasan, malware, atau kehilangan data. Dampaknya jika tidak dikelola dengan baik, kelemahan keamanan dapat mengakibatkan pencurian data yang merugikan perusahaan dan melanggar privasi pelanggan. Selanjutnya ada SWOT analisis. S yang berarti strength atau kekuatan, yaitu 1. Meningkatkan efisiensi operasional, 2. Meningkatkan pengambilan keputusan, 3. Meningkatkan visibilitas bisnis, dan keempat, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi. W adalah weakness, kelemahan, yaitu 1. Tidak semua karyawan mampu mengoperasikan SIM dengan baik dan memerlukan biaya yang cukup besar untuk pengembangan dan pemeliharaan. O yaitu opportunities atau peluang. 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam sebuah perusahaan. Kedua, mempermudah pihak manajemen perusahaan dalam merencanakan atau mengarahkan. T yaitu threats atau ancaman. 1. Perubahan lingkungan yang cepat. 2. Persaingan bisnis yang semakin
Selanjutnya ada five forces. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Sistem informasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan hambatan masuk bagi pendatang baru di dunia industri tertentu karena memerlukan dana atau modal yang tinggi, teknologi yang tinggi, hak paten, merek dagang atau skala ekonomi. Namun perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang seperti cloud computing, big data, dan Internet of Things dapat memudahkan pendatang baru untuk mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi manajemen yang lebih baik dan lebih inovatif. Selanjutnya ada daya tawar pembeli. Sistem informasi manajemen dapat menurunkan daya tawar pembeli dengan menciptakan diferensiasi produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan. Namun sistem informasi manajemen juga dapat meningkatkan daya tawar pembeli dengan memberikan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pelanggan, sehingga memudahkan pelanggan untuk membandingkan produk atau layanan yang ditawarkan oleh pengusaha lain. Yang kelima, ada persaingan antar perusahaan yang ada. Sistem informasi manajemen dapat meningkatkan persaingan antara perusahaan yang ada dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan produktivitas perusahaan, sehingga memicu perang harga, kualitas, atau inovasi di antara pengusaha yang beroperasional di industri yang sama. Pesaing antar pengusaha yang ada tergantung pada jumlah dan ukuran perusahaan yang beroperasi di industri yang sama, tingkat pertumbuhan industri, tingkat diferensiasi produk atau layanan, dan tingkat hambatan keluar. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.